Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasika Ali Fernanda. Hari ini saya akan menjelaskan terkait separasi dan spesiasi dari arsen. Yang pertama, arsen sendiri adalah suatu spesies kimia yang umum ditemukan pada lingkungan dengan keberadaannya tersebar di kerak bumi, sedimen, tanah, udara, air, dan organisme hidup. Untuk keberadaannya sendiri, dia juga merupakan spesies kimia yang paling melimpah, ke-14 di air laut, ke-20 di kerak bumi, dan ke-12 di tubuh manusia. Arsen sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu arsen anorganik dan arsen organik. Untuk arsen anorganik yang jarang ditemukan di alam, yaitu senyawa atau spesies arsin dan arsenik. Sedangkan untuk arsen anorganik yang umum ditemukan di alam, yaitu adalah arsenit dan arsenat. Untuk senyawa arsen yang lain, yaitu senyawa arsen organik, yaitu merupakan arsenobetain, arsenosugar, arsenokolin, MMA, dan DMA. Selanjutnya berikut merupakan akumulasi dari akumulasi arsen di lingkungan. Untuk di laut sendiri, keberadaan arsen itu ada di permukaan air laut, yaitu dari jenis MMA dan DMA. Kemudian pada laut dalam, itu keberadaan arsen kebanyakan yaitu berupa senyawa AS5. Jadi AS3-nya nanti akan teroksidasi menjadi AS5. Nah, kemudian senyawa AS5 ini akan dikonsumsi oleh fitoplankton, alga, dan bakteri, di mana fitoplankton dan yang lainnya akan mereduksi senyawa AS5 lagi menjadi AS3 yang dimetilasi menjadi MMA dan DMA serta ASS dengan S-adenosi metionin untuk menyuplai gugus metilnya. Selanjutnya dari hmm, organisme tersebut akan dimakan lagi oleh organisme yang lebih atas, sehingga akan menyebabkan arsen tersebut berubah menjadi arsenik organik, yaitu AsP dan AsC, yang terakumulasi di tubuh hewan laut, di mana hewan laut ini nanti akan dikonsumsi oleh manusia, sehingga menyebabkan manusia terpapar jenis arsen organik dari konsumsi ikan dan makanan laut lainnya. Menurut WHO, batas maksimum arsen yang bisa dikonsumsi itu yaitu di 15 mg per kilogram berat badan per harinya. Selanjutnya, ini merupakan metabolisme dari arsenik yang sama seperti slide sebelumnya. Ini merupakan senyawa arsen yang banyak ditemukan pada seafood. Jadi yang sering ditemukan yaitu arsenobetain, itu banyak di kerang. Untuk yang lainnya seperti arsenit dan arsenat itu juga banyak sekali keberadaannya, tetapi kecil untuk ada di seafood. Nah, kedua senyawa ini merupakan karsinogen. Selain itu ada arsenosugar, itu banyak ditemukan di rumput laut. Kemudian ada arsenolipid, itu ada di minyak ikan dan sebagainya. Selanjutnya lagi, selain di laut, arsen terakumulasi dalam tumbuhan pada tanah yang teririgasi dengan air yang mengandung arsen. Itu kemungkinan yang pertama. Untuk kemungkinan kedua yaitu adanya penggunaan pestisida yang mengandung arsenik juga. Selanjutnya ada di air minum yang udah terkontaminasi dengan AS dan juga adanya kontaminasi limbah dari hasil industrinya. Berikut merupakan urutan toksisitas dari jenis arsen sendiri. Untuk urutan toksisitasnya, yang pertama ada arsen. Arsen itu tadi AS3+ dengan tingkat karsinogenik atau tingkat toksisitas sebesar 60 kali lebih besar daripada AS5. AS3 dan AS5 merupakan karsinogenik tipe 1 di mana akan terbukti menyebabkan kanker pada manusia. Untuk urutan ketiga yaitu MMA dan DMA, di mana kedua ini merupakan senyawa yang beracun. Untuk kelima, 6, dan 7 yaitu ada ASS, ASP, dan ASC, di mana urutan kelima ini ASS memiliki tingkat yang rendah, sedangkan ASP dan ASC tidak beracun, tetapi juga akan menimbulkan kemungkinan atau dampak yang negatif bagi manusia ketika konsumsinya berlebihan. Nah, berikut merupakan bahaya dari arsen sendiri. Jadi, dia akan menyebabkan kanker, merusaknya pembuluh darah, dan mengganggu metabolisme tubuh.
Nah, memasuki separasi dan spesiasi dari arsennya sendiri. Jadi kenapa separasi dan spesiasi itu penting? Karena hal ini dapat menentukan resiko toksisitas yang terkait dengan paparan arsenik karena spesies arsen memiliki tingkat toksisitas yang berbeda menurut Barner 2021. Selanjutnya untuk teknik separasi arsen sendiri, yaitu ada beberapa tahapan, di mana tahap yang paling awal dan selalu akan menjadi tahap yang penting yaitu tahap persiapan sampelnya sendiri. Jadi, sampel yang disiapkan itu harus kompatibel untuk mencegah adanya konversi spesies AS selama persiapan dari sampelnya sendiri. Kemudian, pemilihan dari pelarut ekstraksi, yaitu pelarut metanol air atau em, metanol kloroform itu disesuaikan dengan jenis arsennya. Kalau misalnya metanol air itu digunakan untuk mengekstraksi spesies arsen yang polar, yaitu AS5, MMA, maupun DMA. Sedangkan untuk metanol kloroform itu digunakan untuk arsenik yang jenisnya nonpolar, seperti arsenolipid atau senyawa arsen yang terikat pada jaringan lemak di dalam sampelnya, menurut Reid tahun 2024. Oke, yang pertama teknik yang sering dan kebanyakan dilakukan yaitu teknik HPLC. HPLC ini dapat memisahkan bentuk arsenik yang berbeda dengan lebih cepat dan efisien, terutama untuk matriks seperti makanan. Kemudian, HPLC juga efektif untuk memisahkan bentuk arsenik anorganik seperti AS3 dan AS5 dan arsenik organik seperti MMA dan DMA. Selain itu, HPLC juga sering dipadukan dengan deteksi spektrometri massa seperti ICP-MS yang memberikan sensitivitas yang tinggi sehingga dapat mendeteksi arsen dalam konsentrasi yang sangat rendah. Jenis yang lain yaitu adanya kromatografi ion, yaitu yang pertama kromatografi penukar kation, di mana kromatografi ini digunakan untuk analisis senyawa arsenik yang muatannya positif seperti AsP, AsC. Untuk kromatografi penukar anion itu digunakan untuk spesies arsen yang muatannya negatif seperti AS5, MMA, dan DMA yang didasarkan oleh perbedaan nilai pKa masing-masingnya. Untuk teknik selanjutnya yaitu pemisahan berdasarkan ukurannya. Pemisahan berdasarkan ukuran ini dibagi menjadi atau dipisahkan menjadi molekul yang besar seperti protein yang lebih cepat keluar dari kolom karena tidak banyak memasuki paru-pori mikrobola. Untuk molekul kecilnya, yaitu seperti arseniknya akan terdifusi lebih lambat karena harus masuk dan keluar dari pori-pori mikrobolanya. Ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik deteksi arsen. Jadi setelah dipisahkan akan dilakukan deteksi. Untuk teknik AAS itu dia memiliki kelebihan sederhana dan ekonomis, sensitivitasnya juga tinggi, namun dia tidak bisa membedakan spesies AS-nya. Dia hanya bisa mengukur total arseniknya. Untuk ICP-MS sendiri, sensitivitasnya sangat tinggi, bisa mendeteksi banyak elemen secara simultan, tapi mahal dan kompleks dan memerlukan gas argon. Untuk SMS-nya itu dia juga memiliki keunggulan yaitu dapat menganalisis spesies arsenik dengan baik, memberikan informasi struktural senyawa arsenik dan sensitivitasnya tinggi. Untuk kelemahannya, ia memiliki sensitivitas yang rendah untuk senyawa yang polar atau yang non-volatil. Baik, selanjutnya ini merupakan mekanisme dari proses ekstraksinya. Untuk senyawa yang larut di dalam air, separasinya menggunakan LC, cation exchange, reverse phase. Untuk senyawa yang tidak larut air akan lebih baik menggunakan GC atau LC dengan deteksi ICP-MS dan karakterisasi ICMS. Nah, ini merupakan salah satu contoh jurnal yang dibuat yang berdasarkan penerapan dari separasi dan spesiasi dari arsen. Jurnal ini merupakan jurnal dari Marine Pollution Bulletin yang berjudul Characteristic of Arsenic Speciation in Many Culture Shellfish from Salmon by Zhejiang Province di China. Oke, untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu ia mendeteksi atau menganalisis kandungan arsenik pada kerang. Jadi pada kerang tersebut dilakukan juga di Teluk Sanmen, di mana lingkungan tersebut merupakan area penting untuk budidaya kerang di Tiongkok. Teluk Sanmen sendiri itu memiliki produksi marikultur sebesar 277.000 ton pada tahun 2018, namun ekosistemnya itu rentan karena strukturnya yang tertutup sehingga menghambat sirkulasi air dengan laut terbuka.
Untuk tujuan dari penelitiannya sendiri, yaitu akan meneliti karakteristik spesies arsen di kerang dari Teluk Sunman, kemudian menganalisis proporsi IAS atau inorganik AS terhadap TAS, yaitu total AS, di kerang Teluk Sunman. Kemudian juga bisa memberikan data untuk menilai resiko kesehatan terkait konsumsi kerang dari Teluk Sunman-nya itu sendiri. Untuk metodologi penelitiannya, yaitu dilakukan pengambilan sampel yang berada pada 6 titik ya, sebanyak 11 spesies kerang. Sampelnya dipilih dengan ukuran yang serupa sekitar 2 kilogram, kemudian ditempatkan dalam kantong plastik polietilen, disimpan dalam wadah berinsulasi, kemudian dilapisi oleh aluminium dengan ice pack untuk menjaga kesegaran sampelnya. Kemudian untuk pembersihannya, cangkangnya sendiri dicuci dari lumpur, lalu jaringan yang dapat dimakan akan dihomogenkan, dan semua sampel akan disimpan pada suhu -80 hingga dilakukan analisis. Di bagian kanan yaitu terdapat sampel jenis kerang yaitu dari 1 hingga 11. Selanjutnya untuk metodologi penelitiannya itu sendiri yaitu pertama akan dilakukan penentuan TAS sebesar 1 gram sampel dimasukkan ke dalam tabung polietilen dan direndam dalam 5 mili asam nitrat semalaman sebelum proses digest dengan gelombang mikro. Setelah digest, larutan hasil digestnya diencerkan dengan air, kemudian dianalisis menggunakan larutan standar arsenik pada konsentrasi 0, 1, 5, 10, 30, dan 50 mikrogram per liternya. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan spesies arsen menggunakan HPLC. Jadi sekitar 1 gram sampel dan 20 mili campuran larutan. Amonium karbonat metanol 0,5 milimol per liter ditambahkan ke dalam tabung polietilen dan dikocok selama 5 menit menggunakan pengocok vortex multitabung. Kemudian disonikasi dalam bak ultrasonik, lalu diekstraksi dan disentrifugasi pada 10.000 rpm selama 15 menit. Sebanyak 10 mili supernatan diambil dan ditambahkan dengan 10 mili N-heksena. Kemudian disentrifugasi kembali pada 10.000 rpm selama 15 menit. Lalu lapisan atas N-heksenanya dibuang, lalu lapisan bawahnya dibuang dan difilter melalui membran filter berukuran 0,22 mikrometer sebelum dianalisis menggunakan HPLC ICP-MS. Dengan analisis blanko, reagen juga dilakukan. Kemudian dilakukan kondisi elusi untuk hasil PLC ICP-MS pada tabel berikut. Nah, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, yaitu ini merupakan hasil dari AS3, AS5, ASC, ASB, DMA, MMA, dan TAS pada konsentrasi miligram per kilogram AS-nya itu sendiri. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai konsentrasi dari total arsennya, yaitu konsentrasinya berada pada range 1,07 sampai 4,28 miligram per kilogram pada sampel yang diuji. Hasil tersebut hampir sama dengan penelitian sebelumnya sehingga dikatakan sesuai pada penelitian yang ini. Untuk variasi TAS-nya bisa berbeda karena adanya perbedaan usia, individu, polusi, serta kondisi dan lokasi budidayanya. Untuk hasil yang mirip, yaitu dihasilkan karena adanya kedekatan genetik dari kerangnya, spesies kerangnya. Kemudian untuk spesies kimia S dari sampelnya itu sendiri, berikut merupakan kurva kromatogram dari HPLC-nya untuk 4 spesies, yaitu M. meretrix, C. sinensis, C. antiquata, dan C. fareri. Ini merupakan proporsi spesies dari sampelnya sendiri, didapatkan arsenik yang tidak dapat teridentifikasi atau unidentified arsenic atau UAS. Ya, hari ini karena senyawa yang teridentifikasi itu tercampur seperti arsenous sugars, arsenobetain, arsenokolin, dan lain-lain yang menjadi stabil pada organisme laut. Kemudian keberadaan OA sendiri itu menunjukkan adanya potensi transformasi arsenik dalam organisme tersebut dan OAS ini teridentifikasi karena kurangnya standar untuk spesies OAS-nya itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkapkan sifat dari OAS dalam kerang. Selain senyawa sendiri, didapatkan senyawa ASB itu sebagai spesies atau spesies yang dominan. Hal ini dominan karena adanya mekanisme detoksifikasi yang digunakan oleh kerang yang melakukan adaptasi di lingkungan laut yang terkontaminasi. Selanjutnya, untuk konsentrasi IAS itu dinilai sangat rendah dibandingkan dengan TAS-nya, jauh di bawah batas maksimum, yaitu sebesar 0,0 dari malnya yang ditetapkan oleh pemerintah Cina, yaitu sebesar 0,5 miligram per kilogram.
Untuk proporsi IAS terhadap TAS sendiri yaitu sebesar 0,2% hingga 5,7% yang menunjukkan bahwa meskipun total arsenik ini tinggi, hanya sebagian kecil aja yang merupakan arsenik inorganik yang berpotensi beracun. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, kadar TAS melebihi batas MAL, namun kadar IAS tetap di bawah batas MAL, sehingga kerang tersebut aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, kandungan ASB dominan diikuti oleh AS5, DMA, dan UAS. MMA dan AS3 terdeteksi dalam jumlah yang kecil. Tidak ada resiko kesehatan yang tinggi terkait konsumsi kerang dari Sunman Bay, dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui peran UAS dalam kerang. Ya. Sekian presentasi dari saya hari ini, penjelasan saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.